kita harus push melahap akan yang bawah itu mungkin ya selanjutnya sampai dewasa lah ya dikatakan ini masa peralihan tank mengapa lebih cepat. Nah yang kecil yang sedang ini tetap kembali yang pasti tank itu lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya Jambi Bang. Di video kali ini saya ingin bahas tentang pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan kepada saya. Jadi mungkin di sini saya ingin berbagi pengalaman saja yang saya terapkan di farm saya. Jadi pertanyaannya itu tentang standarisasi ukuran tank atau ukuran akuarium atau tempat yang bagus untuk ikan gapi. Jadi tempat di sini sebetulnya tidak ada standarisasinya. Jadi disesuaikan dengan pertama keinginan teman-teman semua memakai tank akuarium ataupun styrofoam atau wadah plastik lainnya. Tapi ada keunggulan tersendiri dalam memakai akuarium karena kita bisa memantau pergerakan ikan, apakah ikannya lagi sehat atau tidak. Nah mungkin itu tips mungkin lebihnya dari penggunaan akuarium. Jadi ukurannya itu sebetulnya tidak ada standarisasi, tapi pengoptimalan mungkin ya, dengan disesuaikan dengan kapasitas ikan. Nah itu inti dari jawabannya. Yang pertama kita mulai dari usia, mungkinnya usia gapi dari 0 atau 3 hari mungkinnya sampai 2 bulan yang saya terapkan di sini di tempat saya. Jadi sampai 2 bulan saya gunakan itu tank yang berukuran kecil, atau kita gunakan bisa styrofoam bisa ya, styrofoam atau tank atau wadah plastik bisa juga di sini kita gunakan dengan kapasitas air yang nanti kita bahas ya selanjutnya ya, untuk pengoptimalan proses pembesaran ikan gapi. Tapi kita fokus dulu ke tempatnya terlebih dahulu. Jadi untuk 0 sampai 2 bulan itu pakai tank kecil. Kenapa? Alasannya kenapa? Nah, disinilah tips dari saya bahwa usia ikan yang 0 sampai 2 bulan inilah dikatakan masa golden. Nah, seperti anak kecil kita. Anak kecil ya yang usia sampai 5 tahun mungkin ya, itu masa golden, jadi masa dimana penentu kedepannya. Nah disinilah tipsnya kita harus push lewat pakan. Jadi itu nanti next lagi untuk tentang pakannya yang akan lebih optimal. Jadi gitu ya, jadi istilahnya tempat yang kecil. Kenapa? Karena agar memudahkan ikan dalam melahap pakan yang kita beri. Jadi lebih mudah tuh ya. Jadi pertumbuhannya lebih cepat. Jadi semakin ikan condongnya makannya lebih dekat, lebih cepat, otomatis pertumbuhan juga akan semakin bagus dan mungkin cepat untuk besar badannya mungkin ya. Nah itu tips dari saya beserta ya triknya yang tadi. Yang kedua itu usia 2 kurang lebih sampai 4 bulan mungkin ya, atau mengajak dewasa dikatakan 3 atau sampai 4 bulannya. Nah di sini baru pemakaian tank yang besar ya. Ini bisa kita gunakan, misalnya saya pribadi ya, ini memakai tank. Nah triknya kenapa memilih tank yang besar, karena untuk mempercepat pertumbuhan ikan.
Jadi otomatis ikan lebih banyak bergerak ke atas ke bawah, itu memicu pertumbuhan pada ikan. Jadi semakin cepat mungkin ya, baik pertumbuhan ekor, badannya. Nah itulah tips dari saya kenapa memilih ukuran tank yang besar. Terus kenapa alasannya yang tadi hanya yang tadi bisa pakai styrofoam tank atau ada plastik yang lainnya, dan sedangkan ini tank. Nah ini ada keunggulannya karena kenapa? Ini agar memudahkan ikan, terusnya ya, memudahkan ikan untuk survive. Nah disinilah kunci daya tahan ikan dipertimbangkan. Jadi adanya survive antara suhu ikan di styrofoam ke tank, karena tank itu ternyata lebih condong ekstrim mungkin ya, suhunya dingin. Itu tank akuarium yang menurut saya, pengalaman saya itu suhunya lebih dingin lah gitu dibandingkan styrofoam. Nah ini adanya survive, jadi ikan tuh daya tahan tubuhnya semakin bagus. Nah ini kenapa saya memilih tank menurut pengalaman saya. Terus ini sekaligus juga ya, nanti next kita tips juga tentang berhubungan dengan airnya. Nah ini dari saya. Terus yang ketiga itu ini banyak dewasa ya. Nah sekarang yang 4 sampai mungkin ya selanjutnya ya sampai dewasa lah ya, dikatakan ini masa peralihan dari banyak dewasa sampai dikatakan dewasa. Nah itu jadi dewasa di sini kita gunakan tergantung teman-teman semua, tapi kuncinya dari awal saya disesuaikan dengan kapasitas ikan. Karena analoginya kita saja ditempatkan di tempat yang kecil itu sumpah ya, otomatis harus memerlukan tempat yang luas dengan kondisi orang yang banyak juga ya, jadi disesuaikan. Nah itu juga begitu dewasa. Kalau misalkan kayak pasang ya nggak apa-apa dengan tank yang kecil ya. Nah ini tank kalau bisa, karena apa? Karena bisa meninjau misalnya keadaannya sakit atau tidak, lebih enak lah gitu ya. Tapi kalau misalkan di styrofoam juga bisa, asalkan kita mungkin dibantu dengan soliter ya. Tapi menurut saya agak ribet lagi lah, mending tank ya, tank akuarium di sini. Nah yang kecil, kalau misalkan yang besar itu mungkin dewasanya banyak ya, tapi tetap disesuaikan dengan kapasitas ikannya gitu, karena juga nanti akan ribet lah ya saat sipon juga, nanti pasti kotornya lebih banyak tuh. Nah mungkin itu yang keempat itu pembuahan ya, membuahi atau perkawinan mungkin ya, perkawinan ikan gapi. Tulisannya jelek nih, perkawinan. Jadi perkawinan di sini memakai disesuaikan ya. Perkawinan ini, nah menurut pengalaman saya itu memakai tank yang kecil. Perkawinan untuk tank kecil. Karena kenapa? Nah ini tipsnya dari saya, agar jantan dalam membuahi sel telur betina itu lebih cepat, karena tidak memakan waktu yang lebih lama gitu ya istilahnya. Apalagi tanknya yang lebih besar ya, jadi proses proses pembuahannya lebih lama lagi ya. Tetapi itu juga disesuaikan dengan kapasitas banyaknya ikan ya di tank itu. Misalkan atau contohnya jantan 5 betina, otomatis tanknya agak besar dibandingkan proses perkawinan yang sepasang gitu ya, otomatis harus di. Terus selanjutnya itu kelima, pemijahan ya. Pemijahan di sini menggunakan tank akuarium yang sedang. Karena kenapa? Yang sedang ini ditakutkan yang kecil itu nanti anakannya banyak stres yang indukannya mungkin ya, katakan itu. Jadi pemilihannya pakai yang sedang ya.
Kalau terlalu besar riskan, pertama tempat kita, kedua ikan takutnya terlalu lama ya proses mengandungnya mungkin ya, jadi efek kesananya nanti agak lebih lama aja. Kalau misalnya sedang cukup bagi saya, itu yang saya terapkan di farm saya ya. Pemijahan ini bisa berupa tank juga, lewat bisa wadah plastik juga bisa, ataupun styrofoam boleh, tergantung teman-teman semua. Tapi tetap kembali yang pasti tank itu lebih mudah kita dalam penghijauannya, apakah ikannya aman atau tidak. Next kita bahas tentang pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini tips dan trik dari saya tentang tempat akuarium. Jadi sudah terjawab bahwa penyesuaian, kembali lagi penyesuaian pada ikan gapi ya untuk tempat ini agar lebih optimal. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, bantu saya untuk membangun channel ini agar saya juga lebih semangat untuk membuat konten-kontennya tentang seputar ikan gapi. Terima kasih, tetap semangat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman Jakarta.